warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Ahsan Muamalah yang dimuliakan Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan, curahkan nikmat kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat panjang umur kepada kita, kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat berjamaah maghrib ya. Dan alhamdulillah dilanjutkan dengan kegiatan rutin kita di masjid yang kita cintai ini, yaitu kajian atau pengajian untuk minggu keempat ini. Alhamdulillah saya mendapatkan amanah, yaitu pengajian tafsir. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah saat ini sudah tidak ada yang pakai masker. Ya, udah bebas ya, Pak. Saya masih bawa sebenarnya. Cuma lihat kondisi, kalau pada pakai masker ya saya pakai. Kalau enggak ya saya lepas. Ya, tapi kita yakinlah mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat semua, dan virus-virus yang selama ini bergentayangan di Indonesia sudah mudah-mudahan hilang lah ya. Dan virus-virus yang lainnya mungkin mudah-mudahan juga jangan ada yang masuk lagi ya. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa melanjutkan kembali ya pengajian tafsir setiap minggu keempat ya. Sebelumnya memang ada beberapa request untuk masalah kitab tafsir. Saya sih tidak mewajibkan lah ya, sesuai dengan niat dan keinginan masing-masing jamaah saja. Soalnya kalau saya wajibkan nanti khawatir memberatkan. Nah, kalau membeli kitab tafsir bahasa Arabnya khawatirnya nanti kerepotan. Ya, kerepotan maksudnya proses pemahamannya. Ya, nanti saya ajarkan sedikit-sedikit, nanti agak lama. Tapi saya menyerahkan kepada para jamaah yang mau membeli tafsir Jalalain, silahkan. Yang lebih murah itu ya yang berbahasa Arab, ya yang cetakan Indonesia lah. Itu yang agak tipis itu lebih murah. Paling 100.000 ya. Nah, tapi kalau cetakannya agak bagus lebih mahal. Ya. Kalau yang terjemah biasanya lebih tebal ya. Terjemah lebih tebal. Kemudian untuk sementara ya, yang penting para jamaah bisa hadir di masjid kita ini, kemudian istiqomah ya. Dengan mengikuti pengajian ini, insya Allah akan mendapatkan curahan rahmat barokah Al-Quran ya. Ya, kalau memang sementara belum memiliki, pakai Quran saja sudah cukup ya. Pakai Quran, kalau ada Quran terjemah yang perkata itu cukup ya. Kalau ada yang mau bawa kitab tafsir silakan ya. Kalau ada yang mau pesan boleh ke saya Japri ya, nanti saya carikan insyaallah. Tapi mudah-mudahan ya, apapun kondisi kita, yang penting kita sudah niat untuk hadir di masjid kita, memakmurkan masjid kita, insyaallah ya ini menjadi wasilah sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ada setiap waktu itu rutin untuk ya mengkaji Al-Qur'anul Karim ya. Baiklah Bapak-bapak semuanya yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian tafsir kita. Kita sudah sampai surat Al-Baqarah ya.
ayat kalau nggak salah 102 lah. 102 ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ya, silahkan yang pegang Al-Qur'an boleh dibuka ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman ya. Ketemukan Pak? Ya, baik saya bacakan dulu ya ayatnya. Satu ayat saja, tapi ini memang agak panjang ya. Ada setengah halaman Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ya, monggo dibaca yang pegang Quran bersama-sama. Saya bacakan ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka orang-orang Yahudi itu mengikuti apa-apa yang dibacakan setan-setan ya di atas kerajaan Nabi Sulaiman. Ya. Jadi ayat ini lanjutan ayat sebelumnya ya, yang menjelaskan tentang perilaku orang-orang Yahudi. Di dalam ayat sebelumnya itu Allah menjelaskan ya bahwa ketika datang kepada orang-orang Yahudi itu seorang utusan ya dari sisi Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membenarkan terhadap ajaran mereka, ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam.
Tapi sikap orang-orang Yahudi kan melempar kitab suci mereka ke belakang mereka, ya. Nabadha fariqum, sekelompok dari orang-orang Yahudi melempar, ya. Artinya apa? Artinya bukan kitab sucinya dilempar ke belakang, tetapi mereka tidak mau mengamalkan isi kandungan kitab suci mereka, yaitu kitab Taurat, yaitu perintah untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam kitab suci mereka, tapi tidak mau mengikuti perintah Allah yang ada di dalam kitab suci mereka. Yaitu perilaku mereka, orang-orang Yahudi. Nah, kemudian ditambah, ya, perilaku mereka itu ittiba kepada ajaran-ajaran setan, ya. Harusnya ittiba itu kan kepada Allah, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini ternyata mereka ittiba terhadap ajaran-ajaran setan, ya. Mengikuti apa-apa yang dibacakan setan di atas kerajaan Nabi Sulaiman, ya. Apa yang dibacakan setan itu? Yaitu ilmu sihir. Jadi ternyata orang-orang Yahudi itu mengikuti apa-apa yang dibacakan setan di atas kerajaan, ya, Nabi Sulaiman. Jadi ayat ini, kisahnya itu sebenarnya di sini dibacakan wa kanat dafanathu tahta kursihi lamma nuzi'a mulkuhu, ya. Jadi setan itu dia agak licik, ya. Licik itu begitu Nabi Sulaiman itu wafat, ya. Ya, kemudian kerajaannya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setan mengubur ilmu sihir yang tertulis di dalam kitab-kitab, ya. Ilmu sihir ditulis di dalam kitab-kitab, kemudian dikubur oleh setan di bawah tahta atau singgasana Nabi Sulaiman, ya. Di bawah tahta atau singgasana Nabi Sulaiman gitu. Dikubur gitu di bawah tahta Nabi Sulaiman. Itu riwayat yang pertama. Kemudian ada riwayat yang kedua, au kanat tastariku sam'a, ya, wa tudumma ilahi akadzibun wa tulqihi ilal kahana fayudawwinunahu wa fasyadalika. Ada juga riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua, jadi setan itu mencuri berita langit, ya, dari malaikat. Kan dalam ayat yang lain itu sering dijelaskan. Berita-berita dari langit yang disampaikan kepada malaikat dicuri oleh setan, kemudian dicampur berita-berita itu dengan kebohongan-kebohongan dan kedustaan. Kemudian setelah diramu oleh setan berita langit tapi ditambah kebohongan, jadi isinya campur aduk, gak jelas kan. Nah, kemudian disampaikan itu kepada para kahana, tukang-tukang sihir, para dukun-dukun, ya, tukang-tukang sihir, ya. Nah, kemudian oleh tukang-tukang sihir dibukukan, ya, dibukukan, kemudian dikubur, ya, kitab-kitab yang berisi sihir itu. Maka kemudian terkenallah, ya, buku-buku yang ditulis oleh tukang-tukang sihir itu, ya. Kemudian wasya'a annal jinna ta'allamal ghaib, dan memang sudah viral, sudah terkenal, ya, bahwa jin itu belajar tentang ilmu gaib, ya. Jin itu mempelajari tentang hal-hal yang gaib, ya, tentang ilmu-ilmu gaib. Fajama'a Sulaimanu al-kutuba wa dafanaha, ya. Maka kemudian Nabi Sulaiman itu mengumpulkan buku-buku, kitab-kitab, ya. Kemudian kitab-kitab itu dikubur oleh Nabi Sulaiman. Falamma mata dallat sayatinu 'alaihan nas fastakhrajuha fawajadu fiha as-sihra. Nah, ketika Nabi Sulaiman meninggal, maka kemudian setan menunjukkan kepada manusia, ya, dikeluarkan
dari bawah singgasana Nabi Sulaiman itu bahwa ini ada kitab-kitab dan di dalamnya ada sihir, ya. Jadi itu kelicikan setan di antaranya, ya. Faqalu, maka kemudian mereka berkata, innama malakakum bihadza fata'allamuhu wa rafadu kutuba anbiya'ihim. Maka kemudian setan itu berkata bahwa sesungguhnya ya Nabi Sulaiman itu bisa menjadi raja, menguasai kalian itu disebabkan kitab-kitab ini, ya, kitab-kitab sihir, ya. Maka belajarlah kalian, pelajari ini kitab-kitab sihir ini, ya. Itu arahan setan seperti itu, ya. Maka kemudian manusia pada waktu itu terpengaruh oleh setan, mempercayai setan, kemudian membuang kitab-kitab para nabinya, ya. Jadi sebelumnya mereka berpegang teguh dengan kitab-kitab para nabi, ya, yang dibawa sebelumnya, berarti Nabi Daud alaihi salam, yaitu kitab Zabur. Tapi begitu setan tampil seolah-olah bahwa oh ini ternyata Nabi Sulaiman itu diberikan kekuatan bisa menjadi raja, menguasai kalian, disebabkan kitab-kitab ini yang berisi ilmu-ilmu sihir. Akhirnya manusia terpengaruh mempelajari itu dan kitab sucinya ditinggalkan, ya. Nah, kejadian ini, ya, kemudian qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman tabri'atan li Sulaiman, sebagai pembersihan nama Nabi Sulaiman alaihissalam, waraddan, dan sebagai penolakan alal Yahudi atas orang-orang Yahudi fi qaulihim, di dalam perkataan mereka, ya, ungduru ila Muhammadin, lihatlah kepada Nabi Muhammad, yadhkuru, ya, menyebutkan siapa Nabi Muhammad, Sulaiman, akan Nabi Sulaiman, fil anbiya'i, di dalam barisan para nabi, wa makana, dan tidaklah ada siapa Sulaiman illa sahirun, kecuali tukang sihir. Jadi berkat rekayasa setan itu, bukan berkat, ya, Pak. Sebab rekayasa setan itu, fitnah yang dilakukan oleh setan terhadap Nabi Sulaiman, akhirnya, ya, di kalangan manusia itu diyakini, dipercayai kalau Nabi Sulaiman itu tukang sihir. Padahal Nabi Sulaiman itu adalah Nabiullah, ya, nabinya Allah, ya. Padahal itu rekayasa setan. Nabi Sulaiman tidak pernah mempelajari sihir, ya. Kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu pemberian dari Allah, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada beliau, bukan lantaran sihir, ya. Bahkan ketika Nabi Sulaiman masih hidup itu kan jin dan setan pun tundukkan menjadi pesuruh beliau, ya. Ya, mungkin begitu Nabi Sulaiman wafat, kemudian setan mungkin balas dendam di situ, mungkin akhirnya memfitnah Nabi Sulaiman alaihissalam kalau Nabi Sulaiman itu tukang sihir. Buktinya nih, katanya bongkar saja itu singgasana beliau, ternyata di bawahnya ditemukan kitab-kitab yang isinya sihir, padahal yang naruh setan. Sehingga tersebar dari masa setelah wafatnya Nabi Sulaiman sampai datangnya Nabi Muhammad SAW, di kalangan orang-orang Yahudi itu diyakini Nabi Sulaiman itu tukang sihir, padahal bukan. Padahal Nabi Sulaiman adalah Nabiullah, ya, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi pelajaran bahwa kepalsuan sejarah itu bisa dibuat-buat juga, ya. Ya, hoax itu bisa menyebar beratus-ratus tahun, Pak. Kebohongan. Dan yang membuat hoax itu, ya, pasti setan lah, untuk menutupi kebenaran yang sebenarnya, untuk menyesatkan manusia. Ya, orang awam kan tidak ambil pusing, umpamanya, oh ternyata terbukti benar, padahal itu merupakan kelicikan setan, ya. Sampai masanya Nabi Muhammad itu mereka meyakini kalau Nabi Sulaiman itu tukang sihir. Akhirnya turunlah ayat ini untuk, ya, membebaskan tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah, ya, terhadap Nabi Sulaiman yang dibuat oleh setan, ya. Turun ayat wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Jadi Nabi Sulaiman itu tidak kufur, ya, tidak kufur. Akan tetapi setan-setanlah yang kufur.
setan-setan itu mengajarkan manusia ilmu sihir. Jadi yang ngajarin sihir setan sebenarnya, cuma lempar batu sembunyi tangan ya. Oh itu sebenarnya Nabi Sulaiman juga tukang sihir gitu. Padahal dia sendiri yang tukang sihir. Wa ma kafur Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu tidak kufur ya, bukan tukang sihir. Ailam ya'mal as-sihra. Bahwa Nabi Sulaiman itu tidak mengamalkan sihir, enggak. Li'annahu kufrun, karena sesungguhnya mengamalkan sihir itu kufur, menyebabkan kekufuran ya. Maksudnya kekufuran apa? Fi syara'ihi, yaitu di dalam syariatnya Nabi Sulaiman alaihi salam ya. Jadi dalam syariatnya Nabi Sulaiman mengamalkan sihir itu kufur ya. Maka tidak mungkin seorang nabi mengamalkan sihir. Itu fitnah yang dibuat oleh setan ya. Lalu bagaimana nih sihir dalam syariat kita, syariatnya umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Gimana nih masalah sihir ini? Jadi di sini dijelaskan nih dalam tafsir Sarah Jalalainnya ya. Ya, itu ada perincian ya. Pertama, fa ini taquda sihatahu wa annahu yusiru bi nafsihi fa huwa kufrun. Kalau sampai mempunyai keyakinan bahwa sihir itu benar ya, sahih atau benar, dan dia mampu memberikan asar atau pengaruh dengan dirinya sendiri ya, maka itu menjadi kufur ya. Jadi pertama ya, kalau seseorang meyakini bahwa sihir itu benar dan bahwa sihir itu bisa memberi pengaruh dengan dirinya sendiri tanpa izin Allah, maka dia kufur. Itu pertama ya. Berarti kita jangan sampai meyakini kalau sihir itu benar. Sihir itu palsu lah ya. Itu rekayasa ya, ilmu hitam ya. Rekayasa setan ya. Jadi kita jangan meyakini bahwa sihir itu benar, dan jangan meyakini kalau sihir bisa memberi pengaruh dengan dirinya sendiri ya, kalau tanpa izin Allah gitu. Enggak, pasti kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan bisa memberi pengaruh. Kemudian bagaimana nih kalau mempelajari ilmu sihir, hukumnya seperti apa? Di sini dirinci, wa amma in ta'allumahu liyashara bihin nas fa huwa haramun. Kalau umpamanya bapak-bapak ingin belajar ilmu sihir, berarti ilmu sihir sebenarnya ada karena selalu diajarkan oleh setan ya. Keturunan-keturunannya, pengikut-pengikutnya kan terus mengajarkan ya, mewariskan terus ilmu itu sampai sekarang. Bahkan dari zaman dulu sampai zaman Nabi Sulaiman sampai sekarang masih ada pengikut-pengikut setan itu yang mengajarkan sihir. Nah, bagaimana hukumnya dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW? Jika mempelajari sihir tujuannya untuk bisa menyihir manusia, maka hukumnya haram. Ya, berarti berdosa, tidak boleh. Ya. Kemudian in kana la li syai'in fa makruhun. Tapi kalau tujuannya hanya ingin tahu saja ilmu sihir itu seperti apa, itu dipelajari oleh dia. Ya, kemudian dia tidak meyakini kalau ilmu sihir itu benar, juga tidak meyakini kalau bisa memberi pengaruh dengan dirinya sendiri. Ya, hanya ingin tahu saja nih, itu hukumnya apa? Makruh. Fa makruhun, maka hukumnya makruh. Ya. Jadi perincian hukumnya seperti ini. Kemudian wa in kana liyubtila bihi sihra fajaizun. Tapi umpamanya gini nih, pengen mempelajari sihir, tapi tujuannya untuk bisa membatalkan sihir, mengalahkan sihir gitu. Kan untuk mengetahui, untuk bisa mengalahkan musuh harus tahu kelemahannya kan, betul nggak? Ya. Bagaimana kalau mempelajari sihir tapi tujuannya untuk membatalkan sihir? Ya, untuk mengalahkan sihir itu. Ya. Maka di sini dijelaskan fajaizun, maka boleh. Ya. Tapi tujuannya itu, jangan tujuannya untuk nyihir manusia. Kalau nyihir manusia ya haram hukumnya, ya. Tapi tujuannya itu adalah untuk membatalkan sihir, itu dibolehkan. Ya, jadi itu rinciannya.
ya. Tapi yang penting kita jangan memiliki keyakinan bahwa sihir itu benar dan bisa memberi pengaruh dengan dirinya sendiri. Semuanya pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Walakin syayatina, akan tetapi setan-setan itulah yang kufur, ya. Mereka mengajarkan manusia sihir, ya. Jadi yang mengajarkan sihir itu ya setan, ya. Setan kepada muridnya, nanti diajarkan lagi kepada pengikut-pengikutnya, terus turun temurun, ya. Bitasdidi wa takhfif. Jadi bisa dibaca tasdid walakin nasyayatina, ya. Tapi bisa dibaca takhfif walakin, ya, walakin asyayatina kafar, walakinis syayatina berarti, ya, walakinis syayatina. Jadi ada dua bacaan Pak di sini, boleh. Bisa ditasdid walakinnas syayatina, atau di takhfif. Takhfif itu enggak pakai tasdid, disukun berarti walakin. Tapi karena disambung dengan kalimat setelahnya jadi dikasih kasroh biasanya. Walakinis syayatina, gitu ya. Bisa dibaca dua itu, ya. Itu namanya perbedaan qiraat, tapi maknanya sama, ya. Maknanya sama. Al jumlatu halun min dhamiri kafaru. Jadi jumlah yang dalam kalimat ini adalah merupakan hal dari dhamirnya kafaru. Yu'allimu, ya, jadi lafal yu'allimu itu hal kedudukannya dalam ilmu nahwu, ya. Hal berarti setan-setan itu kufur, mereka itu kerjaannya yaitu mengajarkan manusia sihir. Ya, makanya jangan bangga lah dengan ilmu sihir, ya. Bisa mempengaruhi manusia, bisa nyulap manusia, macam-macam lah. Kalau itu kategori sihir kan berarti bahaya, ya, bahaya. Bisa jatuh ke dalam kekufuran atau bisa jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan. Jadi harus dihindari Pak, ilmu sihir itu tidak ada manfaatnya, banyak madorotnya. Wa yu'allimunahum, ya. Dan setan-setan itu mengajarkan kepada manusia akan apa-apa unzila 'alal malakaini, yang diturunkan apa-apa kepada dua malaikat, ya, di Babila, di tanah Babilonia, ya. Jadi ternyata jadi setan itu mendapatkan ilmu sihir itu juga dari dua malaikat, ya, yang memang ditetapkan oleh Allah, ya, sebagai cobaan, ya. Di sini dijelaskan Marut wa Marut, Harut wa Marut, yaitu malaikat Harut dan malaikat Marut, ya. Itu memang dua malaikat ini dijadikan ujian oleh Allah untuk manusia, ya. Ujian untuk apa? Untuk menguji manusia, dia mau belajar ilmu sihir apa enggak. Kalau enggak mau berarti selamat dia, kalau belajar ilmu sihir celaka dia, gitu. Jadi malaikat yang ditugasi Allah sebagai ujian dan cobaan kepada manusia mengajarkan ilmu sihir, ya, menurut ayat ini, ya. Nah, apa yang diturunkan Allah kepada dua malaikat ini, yaitu malaikat Harut dan Marut, itu diajarkan juga oleh setan. Jadi setan mengambil ilmu dari dua malaikat ini kemudian diajarkan pula kepada manusia, ya. Jadi ulhimahu minas sihri, ya. Jadi diilhamkan, ya, sihir itu kepada dua malaikat Harut dan Marut. Wa quri'a, dan dibaca malaikat ini bikasril lami, dengan kasrohnya lam, al-kainina, yaitu al-kainaini, dua malaikat yang tetap, ya. Bisa malaikat ini, bisa malaikat ini, ya.
Jadi dua bacaan, bisa malaka ini, bisa malika ini. Ini Babila yang berada di tanah Babilonia, ya. Di sini dijelaskan baladun fi sawadil Iraq, ya, yaitu sebuah daerah yang berada di kawasan Irak, daerah Irak sana, ya. Jadi Allah menurunkan ilmu sihir itu kepada dua malaikat di tanah Babilonia. Qala berkata siapa Ibnu Abbas, huma bermula malaikat Harut dan Marut itu sahironi, dua orang penyihir. Memang ada beberapa penafsiran. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Harut dan Marut itu dua orang penyihir. Kana yu'allimanis sihra, keduanya mengajarkan sihir. Jadi malaka ini itu berarti ya tidak artikan dengan malaikat, ya, tetapi dua orang yang tukang sihir, ya, Harut dan Marut itu, menurut salah satu pendapat. Tetapi ada juga yang berpendapat wakilah dan dikatakan malakani, ya, memang dua malaikat itu yang diturunkan Allah, ya. Li ta'limihi, ya, unzila, dua malaikat ini diturunkan Allah li ta'limihi, untuk mengajarkan sihir, ibtilaan, sebagai ujian, cobaan, minallahi, dari Allah, linasi, kepada manusia. Jadi ada dua penafsiran, ya, menurut Ibnu Abbas. Satu penafsiran adalah dua tukang sihir, ya, yang mengajarkan sihir. Tapi satu penafsiran memang dua malaikat yang ditugasi Allah untuk menguji manusia, apa dia mau belajar sihir apa tidak, ya. Wa ma yu'allimani min ahadin, tidaklah keduanya itu mengajarkan seseorang, hatta yaqula, sehingga keduanya berkata lahu, kepada seseorang itu, nusan, sebagai nasihat, karena menasihati, innama nahnu, sesungguhnya kami itu, fitnatun, sebagai fitnah, baliyatun, cobaan, minallahi, dari Allah, linnasi, kepada manusia, liyam tahinahum, ya, supaya Allah menguji mereka, bita'limihi, dengan mengajarkan sihir. Faman ta'allamahu kafara, barang siapa yang belajar sihir maka dia kufur. Wa man tarakahu fahuwa mu'minun, barang siapa yang meninggalkan maka dia seorang mukmin. Jadi memang dua malaikat itu ditugasi Allah untuk menguji manusia, ya. Sebelum mengajarkan sesuatu kepada seseorang, disampaikan dulu, ya, bahwa kami ini adalah fitnah, kami ini adalah ujian dari Allah kepada manusia, ya, untuk menguji manusia, mengajarkan sihir. Apakah manusia mau belajar atau tidak, gitu. Ya, kalau mau belajar maka dia kufur. Tapi kalau dia meninggalkan, tidak mau belajar, maka dia berarti orang yang beriman, orang mukmin. Jadi ujiannya begitu, gitu. Karena memang kan ilmu sihir menarik sekali, ya, bisa membuat manusia terkesima, melakukan hal-hal yang luar biasa. Maka pasti banyak yang tertarik untuk belajar, ya, untuk belajar. Nah, itu jadi ujian, ternyata ujian yang diberikan Allah kepada manusia. Terserah kamu mau belajar, ya, kufur. Tapi kalau kamu bertahan, saya tidak mau belajar, berarti dia benar-benar orang yang beriman. Jadi adanya ilmu sihir sengaja memang, ya, dia memang ada di atas muka bumi ini sebagai ujian bagi manusia. Ya, tapi kita ya jangan mau belajar lah, belajar ilmu agama saja yang benar untuk menyelamatkan diri kita, ya. Karena ilmu sihir nggak akan bisa menyelamatkan kita, apalagi nanti di akhirat, ya. Jadi itu ujian dari Allah, ya. Fala takfur, maka janganlah kamu kufur, bita'allumihi, dengan belajar ilmu sihir, ya. Nah, bahkan sebelum mengajarkan itu malaikatnya ngasih nasihat, fala takfur, kamu jangan kufur, artinya jangan belajar ilmu sihir, ya. Fa in aba illa ta'alima 'allamahu, ya. Fa in aba illa ta'alluma 'allamahu.
ta'allum bukan ta'lim. Ya, dalam salah satu cetakan ada yang taklim ya, tapi kurang tepat. Ya, yang tepat illa ta'alluma allama ya. Udah dinasehati nih ya. Kami ini hanya sebagai ujian buat kalian ya. Ujian. Maka kamu jangan jadi orang yang kufur mau belajar sihir. Udah dikasih nasihat tuh. Ya. Tapi tetap orang itu nggak mau, saya ingin belajar ilmu sihir. Maka allamahu, ya tetap dua malaikat itu mengajarkan sihir. Jadi itu hanya sebagai ujian buat manusia ya. Untuk menguji mana orang-orang yang benar-benar beriman dan memang orang-orang yang kufur ya. Ya. Kalau sekarang kayaknya banyak yang belajar ya Pak. Ada malaikat Harut Marut turun, siapa yang mau belajar nih? Banyak yang belajar ya, karena tergiur dengan kehebatannya ya, atau ada orang yang memang luar biasa padahal sihir itu ya, banyak yang tertarik. Nah itu sebagai ujian sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan belajar ilmu sihir walaupun itu ada ya, karena itu menyebabkan kekufuran. Jadi hindarilah ilmu sihir ya. Fayata'allamuna minhuma, mereka belajar dari kedua malaikat itu apa-apa yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, yaitu apa-apa yang bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya ya. Ya bi ayyabghadu kullan ilal akhar. Jadi salah satu ya fungsi, salah satu kegunaan ilmu sihir itu diantaranya bisa memisahkan suami dan istri ya, bisa memisahkan pasangan suami dan istri yang tadinya sama-sama cinta ya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, karena ada yang sakit hati ya, bertepuk sebelah tangan umpamanya, cintanya gak diterima, akhirnya menikah dengan orang lain, dia dendam umpamanya, akhirnya belajar ilmu sihir sampai bisa untuk memisahkan dua suami dan istri itu, dikasih mantra-mantra tertentu ya, kirim, akhirnya timbul permusuhan ya di antara suami istri itu. Kok tiba-tiba sering marah gitu kan? Nah itu hati-hati Pak, barangkali ada yang ngirim gitu ya, ada yang nyihir. Nah, karena salah satu ya kegunaan ilmu sihir diantaranya itu ya, bisa mempengaruhi suami istri untuk bisa bercerai, berpisah. Itu timbul permusuhan, akhirnya perceraian ya. Wama ya itu kan berarti merusak rumah tangga orang, betul enggak? Berarti kan itu ilmu untuk kejahatan ya. Harusnya kan orang yang bermusuhan didamaikan ya. Bagaimana cara merukunkan rumah tangga yang sering berangkat dari rukun, itu ilmu yang manfaat namanya. Ini ilmu bagaimana untuk menyakiti orang lain, orang yang sudah damai, tentram malah dibuat berpermusuhan. Berarti ilmunya tidak benar. Itu ilmu sihir namanya ya. Kemudian wamahum, dan tidaklah mereka tukang-tukang sihir as-sahrah itu bidurina, mereka mampu memberikan madarat dengan sihir, bisiri dengan sihir, min ahadin, akan seseorang, zaidah, minnya itu zaidah, illa biidnillahi, kecuali dengan izin Allah, bi iradatihi, dengan iradah Allah ya. Jadi memang ilmu sihir memang sudah diturunkan Allah, dibiarkan ya berkembang, dipelajari manusia, tapi itu sebagai ujian dari Allah ya, ujian dari Allah. Kemudian para tukang-tukang sihir itu setelah menguasai ilmu sihir tidak akan mampu melakukan kemadharatan kepada manusia atau orang lain kecuali semuanya dengan izin Allah ya. Jadi ada izin Allah di situ ya.
Bukan berarti mereka mau melakukan itu dengan ilmu murni sendiri gitu, tanpa campur tangan Allah, nggak mungkin. Kalau Allah mengizinkan bisa terjadi, tapi kalau Allah nggak mungkin terjadi. Berarti kita untuk bisa menghadapi sihir ya bersandar kepada Allah, ya, tawakal kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, ya, minta perlindungan kepada Allah. Kalau memang Allah melindungi kita, sihir pasti tidak akan bisa ya mempengaruhi kita. Jadi semua yang dilakukan tukang-tukang sihir yang hebat-hebat itu tidak akan mungkin terjadi kecuali semuanya tanpa izin Allah. Ya, semuanya hanya dengan izin Allah, hanya dengan kehendak Allah. Ya, kalau Allah nggak menghendaki nggak akan terjadi. Ya. Wa yata'allamuna, dan mereka mempelajari apa-apa ya durhum yang memberi madarat apa-apa kepada mereka. Ya, bil akhirati, di akhirat. Ya, karena itu ujian dari Allah, jangan dilakukan. Kalau sampai dilakukan, mempelajari hal-hal yang memberi madarat kepada mereka di akhirat, ya. Karena bisa jatuh ke dalam kekufuran, bisa jatuh ke dalam perbuatan dosa. Ya. Yang orang sudah tahu kan bisa saja dikala hatinya ya dipengaruhi, tergoda oleh bisikan setan, bisa saja melakukan kejahatan dengan ilmu sihir itu. Makanya lebih baik jangan mempelajari ilmu sihir. Jangan dihabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu sihir. Pelajarilah ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, khususnya ilmu agama yang bisa menyelamatkan kita yang sampai nanti di akhirat. Wala yanfa'uhum, dan ya tidak memberi manfaat kepada mereka. Wa huwa ulama itu as-sihir. Jadi sihir itu ya hanya bisa memberi madarat kepada manusia dan tidak memberi manfaat, ya, tidak memberi manfaat. Walaqad alimu, dan benar-benar dan sungguh benar-benar mereka mengetahui, yaitu orang-orang Yahudi, ya, laman, sungguh barang siapa ishtarahu, yang memilih, siapa menakan sihir, malahu, maka tidak ada baginya fil akhirat, di akhirat, min kholakin, bagian. Ya. Orang Yahudi pun sebenarnya tahu, ya, siapa yang memilih sihir, mempelajari sihir, maka dia tidak akan memiliki bagian di akhirat. Apa bagian di akhirat? Yaitu balasan pahala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka tahu, tapi kok mereka malah mempelajari sihir. Wala sama, dan sungguh seburuk-buruk apa-apa, ya, syai'an, sesuatu, syarau, yang mereka menjual bihi, dengan sihir, anfusahum, akan diri mereka. Laukanu, jika mereka ada itu ya'lamuna, orang-orang yang mengetahui. Jadi mempelajari sihir itu ibarat menjatuhkan diri kita kepada pilihan yang terburuk, ya. Walabi sama syarawihi anfusahum laukanu ya'lamun. Karena siapa yang mengambil sihir, mempelajari sihir, ya, itu kan in ta'allamuhu haitsu aujabalahum nar, maka dia wajib dimasukkan ke dalam neraka. Jadi berat Pak ancamannya, yang mempelajari sihir itu. Makanya ya mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya, ya. Hakikatan ma yasiruna ilaihi minal adabi ma ta'lamuhu. Ini kalau mereka semuanya tahu bahwa sihir itu hanya memberikan mudarat, ya, tidak memberikan manfaat, maka ya mereka mestinya tidak melakukan itu, ya. Karena akhir dari kehidupan mereka pasti akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala jika mereka mempelajari sihir, ya. Mudah-mudahan ya satu ayat ini bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya, ya. Kisah tentang Nabi Sulaiman dan juga rekayasa setan, ya, bisa
menjadi pelajaran buat kita semuanya untuk bisa terhindar dari keburukan ilmu sihir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk pengajian pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa istiqomah untuk terus yang mengikuti pengajian yang diadakan di masjid kita ini. Ya, itu saja mungkin ya, waktunya tinggal berapa menit? Ya cukup ya untuk persiapan salat isya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.